Shalom umat Tuhan, shalom sidang jemaat yang ada di lantai bawah, baik kita yang di ruangan ini maupun sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tuhan yang menolong kita, terpujilah Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia setia bagi kita. Mari kesempatan di pagi hari ini kita mau memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita, memuji Dia, menyembah Dia. Terima kasih Bapa, puji Engkau ya Allah kami, puji hormat bagi-Mu. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Mulia segala bangsa yang datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Terpujilah Tuhan, mulia namanya. Terima kasih Bapa. Saya undang sidang jemaat makin berdiri. Dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Mulia segala bangsa yang datang menyembah. Katakan haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mulia namamu, puji hormat bagimu, ku tinggikan, puji hormat bagimu. Haleluya, pujilah Dia, tinggikanlah namanya, beri puji, beri hormat bagi Dia. Dia Allah yang kudus. Terima kasih, puji hormat seluruh bagimu. Pujian syukur
Terima kasih Bapa. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Mulia kekudusan-Mu, tolong layakan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Sembah Kau Yesus, ku sembah. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Terpujilah Engkau ya Allah, agunglah nama-Mu, kekudusan-Mu yang menolong kami, kekudusan-Mu. Kau layakkan kami datang menyembah-Mu, memuji nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Seluruh para pelayan Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu, untuk kami datang menyembah, memuji nama-Mu Bapa. Seluruh umat Tuhan, umat-Mu dimanapun berada, baik yang di ruangan ini, baik yang di lantai bawah, maupun umat-Mu yang mengikuti secara live streaming, Roh Allah yang melawat mereka, Roh Allah yang menguasai hidup mereka, sukacita daripada-Mu melingkupi hidup mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih kuat berdiri? Kita masih kuat berdiri ya. Kita memuji Tuhan karena Dia tak pernah gagal menolong kita. Pertolongannya sempurna bagi kita. Amin. 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 Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Pertolongannya selalu ada bagi kita. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Rajamu
Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Silakan sedang jemaat kembali duduk. Kita kembali bersuka cita meninggikan nama Dia, karena Dia menjadi sumber kuat kita. Pertolongan kita hanyalah Dia. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang memiliki di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tuhan, kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah menolong kami dalam pujian dan penyembahan kami, Bapa. Sebentar kami mau belajar untuk memberi apa yang Tuhan telah berkati kami. Biarlah persembahan kami Engkau berkati untuk memperlebar kerajaan di tempat ini, Bapa. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kembali kita mengangkat pujian ini, hanya Kau milikku di surga. Nanti petugas kolektif dipersilakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya
sumber, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menolong setiap hidup kita, yang membuat iman kita semakin bertumbuh mengenal Dia. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Dia menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kau pegang tangan, Dia memegang setiap hidup kita. dan tuntun langkah. Dia menuntun kita lewat kebenaran firman-Nya. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri, biarlah pujian ini kita semakin mengerti. Dia setia menolong kita, Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru. Tuhan, serahkan Bapak kembali.
segala. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sidang jemaat Tuhan, ini adalah minggu yang terakhir kita akan menyelesaikan bulan Oktober. Syair-syair pujian yang barusan saudara nyanyikan, jadikan itu menjadi iman, keteguhan hatimu, menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, berseru jika harus berseru. Datang kepada Tuhan, pertolongannya sungguh ada bagi kita. Kau Tuhan. Ambil waktu kita datang menyembah. Dalam hidupku, Tuhan, Engkau penolong dalam hidup. Ku percaya hanya kepadamu. Haleluya. Engkau pegang tanganku, menuntun dan langkah. tuntun langkahku. Katakan jemaat Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. katakan dengan tegas, Kau Kekuatan dalam hidup, kekuatan bagi kami yang lemah, penolong penolong bagi dalam yang memerlukan kesesakan. kesesakan. Kau Haleluya. batuku Amin. dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Angkat tanganmu jemaat, katakan Yesus padamu. Yesus, padamu ku berseru. Amin. Lihatlah Kaulah Tuhan, penyelamat, pengakuan kami hatimu. terpujilah Kau Tuhan, maka mulut kami memuji. Ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya kami memuji, kami menyembah mengagungkan Engkau Tuhan. Kepadamu kami berseru, jiwa kami terangkat padamu. Kami datang Tuhan, kami bersyukur. Apa adanya hidup kami. Mengakhiri bulan Oktober ini apa adanya hidup kami Tuhan. Ada yang masih ditandai dengan pergumulan menutup bulan ini. Ada yang mungkin baru saja lepas dari segala pergumulan, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan hidup kami Tuhan. Tetapi kepadamu hati kami percaya, hati kami tidak akan pernah terpaut kepada yang lain. Iman kami berkata, kami hidup karena percaya kami. Kami hidup karena iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Makanya kami ada di sini. Makanya kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Karena kami percaya kepada Tuhan. Pertolonganmu ya dan amin. Penyertaanmu ya dan amin bagi kami hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami renungkan firman-Mu. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yang namanya kalau kita mengharap sesuatu, begitu ya. Kita sedang mengharapkan sesuatu. Katakanlah kita ingin anak kita bekerja di Pertamina, begitu ya. Tapi kenyataannya dia masih kerja juga sih tetap di Pertamina, tetapi bagian jual-jual kue di depan pagarnya itu. Padahal harapan kita dia mau jadi direktur Pertamina gitu ya. Betul ya? Loh, yang kita harapkan dia menjadi pegawai negeri.
Ternyata dia jadi pegawai ngeri. Nah, satu kenyataan yang berbeda dari apa yang kita harapkan. Itu tidak mudah. Sungguh sangat tidak mudah. Saya dulu bercita-cita, sangat berharap sekali, bahkan berdoa karena dari kecil sudah Kristen ya. Berdoa sampai selesai menengah, karena saya senang teknik ya, saya pingin sekali paling enggak jadi pengusaha kontraktor bagian listrik gitu ya. Menjadi pemborong, wah itu pasti kaya raya kan. Karena memborong satu kali aja proyek itu sudah bisa beli helikopter 2 ini paling enggak kan, mainan anak-anak itu loh, remote control. Tapi ternyata, loh kok saya tidak jadi pengusaha kan begitu. Anak-anak pengen sekolah masuk negeri, ternyata enggak bisa karena ada zona, ada macam-macam penghalang-penghalang. Hati kita pasti sedih. Yang namanya manusia, setiap apa yang kita harapkan dan berbeda dengan kenyataan hidup ini, maka kita akan selalu terpukul. Lalu kita akan berkata, kukiranya, katanya. Kukiranya dulu dia ganteng Pak. Lah terus, welek Pak, ternyata make upnya semua. Kapok kamu kan. Yang diharapkan seperti Siti Nurbaya katanya. Ternyata jadi kayak iya kayak gitu, kecewa. Nah pada pagi hari ini adakah di antara saudara yang seperti itu? Menghadapi satu kenyataan yang berbeda dengan yang diharapkan, angkat angkat tangan. Siapa yang pernah mengalami kita berharap sesuatu tapi berbeda dengan kenyataan, bisa angkat tangan? Ya, betul ya. Ada banyak ya, harapnya pramugari ternyata jadi sabar, tenang aja. Ya, yang satu jadi pilot, enggak jadi. Ya, yang lain yang tidak angkat tangan itu 2 kali sama seperti itu. Yang angkat tangan itu benar, yang enggak angkat tangan tadi itu sangat benar. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Nabi Habakuk mengalami pergumulan yang sama. Shalom, mari kita membaca kitab Habakuk. Pada minggu ini mengakhiri minggu Oktober, kita masuk pada firman penggembalaan dalam kitab Habakuk. Ada 3 pasal yang sangat-sangat unik, tetapi kita akan coba baca secara lompat-lompat begitu ya, supaya kita bisa merangkumkan apa yang terjadi sebenarnya di dalam hati seorang pendeta hamba Tuhan yang bernama Habakuk. Minggu lalu Nahum, sekarang kita melihat Habakuk. Pasti sulit menemukan kitab ini, tapi nanti akan dibantu oleh multimedia untuk menampilkan ayatnya ya. Bagi saudara yang kesulitan mencari Habakuk, ya toh? Karena saudara sering ngekuk gitu jadi susah nyarinya. Rice cooker gitu kan, ini Habakuk bukan rice cooker. Habakuk pasal 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Kepada Tuhan dia ngomong ini loh. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Pasal 1 ayat 6. Sebab sesungguhnya, ini jawaban Tuhan ya. Jadi kayak ngomong-ngomong, pendeta ini kayak ngomong-ngomong dengan Tuhan. Dijawab sama Tuhan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Dijawab sama Habakuk ayat 13. Lah, saya singkat istilahnya ya.
Tuhan bilang, akulah yang membangkitkan orang Kasdim, yang menghancurkan bangsamu, Habakuk. Dijawab sama Habakuk ayat 13, lu matamu kan Tuhan terlalu suci melihat kejahatan. Dan engkau kan tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Lalu kemudian kita lompat ke pasal yang ketiga. Setelah dia merenung gitu ya. Setelah tadi dia yang pertama, berapa lama lagi dia salahkan Tuhan. Enggak kamu lihat tak ini? Dia ngomong sama Tuhan kayak gitu loh. Piye iki? Gak ketok ambek sampean. Kalau bahasa Jawa. Saking geremnya saya ini ya. Pasal 3. Lalu dia bilang begini ayat yang kedua. Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ini ayat yang ada lagunya. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17. 2 ya, jemaat baca 2 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku, apa saudara? Akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Nabi Habakuk ini kami menyebutnya, para pendeta menyebutnya sebagai seorang nabi yang sedang dalam kegalauan. Yang sedang dalam kebingungan. Kenapa? Bingung melihat apa? Melihat kenyataan yang terjadi sebagai pengikut Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kenyataan yang dialami apa yang terjadi? Mereka dalam penindasan bangsa Kasdim atau Babilonia. Mereka dalam jajahan bangsa Kasdim dijarah, dibunuh sedemikian rupa. Bingung. Saya tahu saudara juga akan bingung. Sering menjadi bingung. Jadi anak Tuhan. Katanya jadi anak Tuhan tapi kok hidup saya kayak gini. Katanya saya anak Tuhan ini. Tetapi kok saya banyak masalah ini. Bingung toh? Coba tanya temannya. Bingung toh? Coba tanya temannya, bingung toh? Ya, Pak Yeptan tidak berani ngomong sama Henry, karena Henry tidak bingung kayaknya. Ya anak-anak biasanya nggak bingung, orang tua yang bingung. Bingung orang tua. Wah pulsaku pak, orang tua bingung, anak-anak tidak bingung. Itulah faktanya. Habakuk begitu kebingungan, dalam tanda petik ya, begitu kebingungan, galau. Karena kenyataan berbeda dari apa yang diharapkan. Sehingga muncullah dua hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Ketika harapan berbeda dengan kenyataan, maka yang seringkali muncul dan terjadi dalam hidup kita antara dua ini. Yang pertama, kita akan cenderung menyalahkan Tuhan. Amin. Betul. Yang gak bilang amin pun pasti amin itu. Malah itu yang paling sering menyalahkan Tuhan. Betul ya? Amin? Takut kan? Supaya jangan terlalu sering menyalahkan. Iya. Dan yang kedua, ketika kita melihat kenyataan berbeda dari apa yang kita harapkan. Seperti Habakuk pasal yang ketiga. Dia merenung. Ketika dia merenungkan kembali, baru dia bisa melihat apa itu? Kemuliaan Tuhan dalam setiap kenyataan yang terjadi. Mari kita akan melihat satu persatu. Saudara yang ada di grup Healing Insight Ministry sudah mendapatkan rangkuman dari khotbah saya ini. Saudara tinggal bisa lihat di sana, ikuti alur saya berkhotbah ini, pasti sesuai dengan itu.
Ayat yang kedua pasal 1. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tidak kau dengar? Ayat 3. Mengapa engkau perlihatkan kepadaku? Saudara perhatikan ada dua kata tanya. Ada dua kata pertanyaan yang diajukan oleh hamba Tuhan, yang diajukan oleh kita anak-anak Tuhan ketika kenyataan berbeda dari apa yang diharapkan. Pasti muncul pertanyaan ini. Bahkan ujung-ujungnya kita bisa berkata, di manakah Tuhan ini? Yang pertama, ini yang sering terjadi. Saya alami, saudara pasti mengalaminya juga. Kita tidak perlu gengsi pada pagi hari ini. Kita tidak lebih dari Nabi Habakuk, kita sama. Ketika fakta, kenyataan hidup jadi orang Kristen berbeda dari apa yang kita harapkan, berbeda dari apa yang kita dengar khotbah-khotbah pendeta. Cenderung menyalahkan Tuhan. Ini kecenderungan kita. Saya sebut sebagai kecenderungan. Karena pendeta pun bisa melakukan hal yang sama. Dari dua pertanyaan ini sudah sangat terlihat. Menurut saya, dua pertanyaan ini sekaligus telah mencerminkan kehidupan saya. Mencerminkan kehidupan kita. Pertanyaan yang pertama, dia bilang begini. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tidak engkau dengar. Aku berseru engkau tidak tolong. Saudara perhatikan kalimat pertanyaan ini menunjukkan satu informasi. Habakuk sudah menuding Tuhan. Gak ada niat Tuhan ini untuk menolong. Tuhan ini gak niat sama sekali untuk menolong. Karena apa? Berapa lama lagi? Emang sudah berapa lama Habakuk ini berteriak? Emang sudah berapa lama Habakuk ini berseru? Menurut saya memang sudah cukup lama. Sudah cukup lama dia berteriak berseru melihat orang Kasdim. Orang Kasdim itu berjejer dalam sejarah perang Kasdim pada waktu itu dicatat pada tahun sebelum masuk pada tahun 500 sebelum Masehi, itu tercatat sebuah tentara yang sangat tertib, rapi, teratur berjejer itu datang ke Yerusalem. Israel bagian yang selatan. Menghajar habis-habisan. Habakuk berteriak kepada Tuhan, engkau Tuhan, aku sudah berteriak loh. Berapa lama lagi? Ya, saudara perhatikan ayat itu. Berapa lama lagi begitu kitab Habakuk dibuka, pasal 1 dibuka, langsung muncul pertanyaan ini. Artinya apa? Inilah kondisi dari hidup kita. Begitu ada persoalan, begitu ada masalah, langsung berteriak. Sampai kapan ini semuanya Tuhan? Menurut Habakuk dia sudah cukup lama berdoa. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Saya catat di sini, ini sebuah informasi ya yang perlu saya bahasakan ulang kepada sidang jemaat. Ketika dia berkata, berapa lama lagi? Tuhan berarti apa saudara? Telatan itu ya. Telatan. Suka telat kalau mau menolong. Tuhan ini bukan penolong yang sejati. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, itu kita. Tapi Habakuk, berapa lama lagi? Karena menurut Habakuk, kok Tuhan ini tidak peka? Kok Tuhan ini tidak tahu bahwa kita sekarang ini sudah menderita? Berapa lama lagi? Aku sudah berteriak terus. Saudara sudah berdoa berapa tahun berdoa kepada Tuhan. Bahkan sampai berteriak-teriak, saya cek dalam naskah aslinya. Betul-betul Habakuk ini berteriak kepada Tuhan. Tolongan po. Lihat dong Tuhan. Apa kamu tidak tahu keadaan kami? Lalu kemudian saya melihat Habakuk. Pandangan Habakuk tentang kehidupan dalam mengikut Tuhan mirip-mirip
dengan kehidupan orang Kristen pada masa kini. Apa itu? Orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan itu tidak boleh menderita. Tidak seharusnya menderita. Karena apa? Penderitaan seringkali dihubung-hubungkan dengan apa? Dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini keliru. Pada pagi hari ini saudara beruntung mendapatkan informasi yang komplit tentang menjadi anak Tuhan, tentang menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Apa itu? Yang gak pernah mungkin saudara dengar, gak pernah saudara lihat, gak pernah saudara baca atau tidak mau baca. Apa itu? Tuhan juga ternyata mengaruniakan kepada orang Kristen, kepada orang percaya. Apa itu? Karunia untuk menderita. Saya tahu aja saudara lemes hari ini. Pak, ini bulan tua. Kenapa khotbah kayak gitu lagi? Apakah Bapak tidak tahu keadaan kita? Samanya kita. Betul ya? Tapi saudara percaya apa yang saya omongkan ini? Karena belum baca ayatnya, saudara boleh gak percaya. Tapi setelah baca, katakan amin nanti di ujung pembacaan. Amin. Filipi pasal yang ke-1. Coba kita baca saudara. Ketika kita menyadari pengikutan kita kepada Tuhan secara lengkap, saudara akan bertambah kuat. Saya sebagai hamba Tuhan akan semakin tangguh menghadapi kenyataan-kenyataan apapun dalam hidup ini. Amin. Amin jemaat. Ya, ayo baca ayat 29. Baca bersama-sama anak-anak muda. Saya pengen engkau punya suara lebih keras dalam hal ini. Supaya papa mama, supaya siapapun yang dekat dengan engkau anak muda, dikuatkan imannya. Supaya keluar dari gereja ini, semua sudah siap-siap menderita. Ada haleluya. Jemaat ini luar biasa. Yang di rumah juga begitu ya. Ayat 29, baca anak muda. 2, ya. Bukan saja melainkan juga untuk menderita. Melainkan untuk menderita juga. Ayat ini saya tahu sudah tidak sering lagi nongol di gereja-gereja. Tapi Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 ini tidak boleh saudara robek dari Alkitab saudara. Jangan dirobek. Karena itu firman Allah. Ibarat obat yang cukup pahit. Tetapi sangat memberikan kekuatan. Mengantisipasi kenyataan-kenyataan hidup yang sulit hari-hari ini. Amin saudara? Ada amin saudara? Kepadamu bukan hanya dipercayakan karunia untuk percaya kepada Tuhan. Yang kemudian ayat yang sepenggal di depan ini dipakai oleh anak-anak Tuhan dengan memakai doa Yabes. Pasal 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-10. Dengan percaya kepada Tuhan, kita dikaruniai percaya kepada Tuhan. Maka whatever, maka apapun yang kamu minta, makapun apa yang kamu hadapi, engkau pasti disertai, diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa. Saya baca doanya Om Yabes. 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10. Ini sering dipakai di beberapa tempat menyambut doa berkat. Kita nyanyikan saja ya, kita nyanyikan. 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10 ada, biar jemaat bisa lihat. Ayat yang ke-10. 2 langsung kiranya, 2 ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin, saudara. Oh, puji Tuhan, ini kita klaim. Supaya kesakitan tidak menimpa aku. Saudara baru mau berangkat ke gereja tadi, kesandung batu. Aduh kakiku bengkak, aduh. Doa Yabes, kemana engkau pergi doa Yabes? Dasar pembohong lu. Betul? Saudara yang salah mengerti membaca ayat itu. Kita yang salah mengerti memahami ayat itu. Saudara lihat pada ayat itu poin yang terakhir yang saya tambahkan tadi dalam lagu itu. Dan Tuhan mengabulkan doanya itu. Saya mau tanya kepada saudara, ada doa yang dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan enggak? Oh, banyak doa yang tidak dikabulkan. Banyak sekali. Artinya apa? Supaya cocoklah dengan Filipi pasal 1 ayat 29. Ternyata kita dikaruniai juga untuk menderita. Kasusnya Yabes kali ini doanya didengar oleh Tuhan. Lain kali tidak. Saudara perhatikan nanti Yabes itu begitu menderita. Begitu menderita. Saudara baca ayat kisahnya itu. Bagaimana dia menderita karena apa yang dia lakukan. Berarti ayat itu tidak benar. Lo benar, pada saat itu Tuhan mengabulkan yang itu. Kepadamu dikaruniakan juga apa? Dikaruniakan juga kepadamu karunia untuk menderita. Saudara perhatikan. Karunia untuk menderita dipercayakan oleh Tuhan. Jangan tabuh dengan kesulitan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika kita menghadapi satu kenyataan yang sulit sebagai anak Tuhan. Itu fakta yang akan kamu hadapi. Engkau akan menjadi janda, engkau bisa jadi duda, engkau bisa jadi anak yatim piatu, engkau bisa jatuh bangkrut, engkau bisa jatuh sakit. Itu biasa dalam hidup ini. Karena apa? Blessing, gift itu adalah karunia, itu adalah juga pemberian dari Tuhan. Amin saudara. Kadangkala kita sebagai anak Tuhan tidak adil kepada Tuhan. Hanya mau menerima yang baik saja seperti istrinya Ayub. Ayub sampai begitu marah. Kenapa? Anaknya meninggal dalam satu hari. Sapi, lembu, unta, harta benda semua lenyap dalam satu hari. Istrinya bilang apa? Ayub wes entek kabeh. Wong aku ikut kamu itu, cinta kamu itu karena dompetmu tebel kok. Lah saiki wes entek kabeh, utangmu akeh. Wes gak ono maneh. Dia bilang apa? Istrinya Ayub bilang apa sama dia? Kutukilah Allahmu dan Mateo. Saudara, Ayub jengkel loh. Cek matre gitu. Ya kalau bahasa sekarang gitu. Wih lo. Kok ngomong ngono loh toh Bu? Sampai niku kok ngono toh Bu? Masa kita nerima yang baik aja dari Tuhan, kita nggak mau nerima yang tidak baik? Bagus sekali. Ini yang betul. Kalau kita menerima yang baik, terlalu banyak yang baik Tuhan berikan. Amin. Baik toh. Banyak yang baik, kamu aja nggak pernah hitung. Tuhan izinkan hampir 2 tahun COVID-19 ini ada supaya kita belajar menghitung mahalnya oksigen. Amin. Selama ini kan auto enak, gitu. Auto bernafas. Enak, Tuhan bilang sama Petrus contohnya gitu. Terus lihatin tuh orang-orang tuh. Nafas sembrono aja. Hidungnya digede-gedein lagi. Oksigen kita entek. Wes izinkan ya, Petrus izinkan ya COVID ya. Ya wes ngono, ngono. Diizinkan COVID ada, baru kita bingung. Betul ya,
bulan 7, bulan 8, termasuk saya kalang kabut, saudara. Kalang kabut, bingung. Saya telepon rumah sakit di Sidoarjo, penuh Pak. Saya telepon ke Surabaya, penuh Pak. Lah terus piye iki? Orang sudah mau mati. Gak ada oksigen di mana-mana. Baru kita mengerti betapa bersyukurnya kita. Kita telah banyak menerima yang baik dari Tuhan. Amin. Kalau hari ini kamu menerima yang kurang baik, apa bahasanya? Terpujilah Tuhan. Amin, saudara. Karena itu juga karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Supaya apa? Oh, ketika Habakuk menyaksikan itu semuanya, akhirnya Habakuk mulai merenungkan. Lah iya sih, sejak zaman Nabi Yesaya sudah bernubuat ratusan tahun yang lalu. Yesaya, Yeremia, Ratapan, ada Daniel, ada Hosea, ada Ezekiel. Semua kita sudah pelajari. Itu semua bernubuat tentang kejadian yang akan terjadi pada masa Habakuk. Saudara paham? Baru sadar Habakuk. Ternyata Tuhan punya maksud untuk semua yang terjadi ini. Perhatikan 2 pertanyaan dari Habakuk. Berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi ya Tuhan? Apakah engkau tidak mendengar? Aku sudah berseru penindasan, tetapi engkau tidak menolong. Habakuk memposisikan diri mewakili bangsa Israel, ngebosi. Ketika Habakuk mengatakan, apa kamu tidak dengar? Apa Tuhan tidak lihat? Ini sebuah kesalahan yang seringkali kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan Tuhan tidak dengar. Bukan Tuhan terlambat untuk menolong. Enggak, dia selalu tepat waktunya. Amin, saudara. Tetapi mengapa dia belum menolong? Untuk apa dia melakukan semua itu? Untuk menunjukkan keadilan dan kasih sayang Tuhan yang berjalan secara bersamaan sekaligus. Seperti khotbah saya pada minggu yang lalu. Saya sudah jelaskan, aku adalah Allah pembalas, aku adalah Allah pendendam, aku Allah yang membinasakan dan membunuh. Kita orang yang hidup sekarang pada kaget, masa Tuhannya orang Kristen kayak gitu? Karena kamu manusia berdosa mikirnya kayak gitu, otakku ini memang kotor. Makanya begitu dengar kata membunuh, membinasakan, menghancurkan, langsung dalam pikiran kita apa? Ih, orang jahat. Ya karena kamu jahat, makanya pikiranmu jahat. Pada minggu lalu saudara silahkan dengar di YouTube kalau berkesempatan untuk mendengarkan kembali. Habakuk melihat Tuhan, engkaulah yang jadi sumber semua kesulitan ini. Pasal yang pertama ayat yang ke-6 dijawab oleh Tuhan. Betul. Apa emang? Wah, saudara lihat ya. Emang kenapa? Aku yang membuat, kenapa? Mantap Tuhan kita. Habakuk pasal 1 ayat yang ke-6. Ayo jemaat baca. Kita baca tadi sudah dibaca tapi baca lagi. Ayat yang ke-6. 1, 2, ya. Sebab akulah. Terus. Wih, puji Tuhan. Ini orang-orang Kristen bisa menjadi syok membaca ayat ini, karena selama ini orang Kristen sudah memikirkan bahwa Allah itu seperti opung, seperti eyang kakung, seperti engkong yang baik. Ya toh? Enggak seperti papa kita kan? Papa kita kan, stop. Es krim apa? Stop. Padahal dia bilang stop itu karena kamu enggak tahu di sini tipis ya. Tapi kalau opung, coba bilang sama opung. Aku nggak pernah merasakan opung ya. Tapi aku lihat orang yang punya opung itu, enak kali. Opung itu kakek, nenek, eyang, kakung. Sama papanya, sama mamanya dia pergi. Mami, beli permen.
Maminya bilang apa? Nanti kamu batuk. Nggak boleh ya. Minum dingin nggak boleh. Semua nggak boleh. Yang boleh apa? Nasi sama sayur. Tapi langsung lari dia ke neneknya. Yang, engkong, ngepung. Bagi duit, Pung. Apa cucuku? Hasian bahasa Bataknya itu. Hasianku, cintaku. Andingin nangin. Iya tahu. Opung sudah. Mana bapakmu? Di sana tadi. Jangan bilang bapakmu ya. Nah, makan satu kardus ini. Nah. Pulang-pulang anak kita. Kenapa kamu? Kamu makan apa? Enggak, Pak. Berbohong lagi dia. Kita kira Tuhan kita itu seperti opung kan? Iya, opung Tuhan itu baik. Panjang sabar. Padahal saya sudah jelaskan minggu lalu panjang sabarnya Tuhan di dalam Alkitab itu adalah apa? Slow to anger. Lambat untuk marah. Pasti marah. Jangan disalah-salah artikan ayat-ayat firman Allah. Panjang sabar, Tuhan itu baik. Kasih setianya seperti sungai. Gak habis-habis kan. Wah, hati-hati. Sekarang banyak orang Kristen akan syok mendengarkan ayat ini. Karena apa? Tuhan agak mirip-mirip dia. Kasih seorang bapak dan keadilan seorang bapak kepada anaknya. Kalau anaknya salah didisiplin pasti. Karena dia mencintai anaknya pasti diberi apa yang dimintanya yang untuk kebaikannya. Pasti. Tidak seperti opung. Pokoknya kamu senang. Habakuk kaget. Aku, emangnya kenapa? Aku yang menyuruh orang Babilonia. Aku yang menyuruh orang Kasdim untuk menghancurkan Yerusalem. Ayo, apa enggak bingung kita? Tuhan memakai orang lain. Tuhan memakai orang kafir. Tuhan memakai orang-orang yang tidak percaya Tuhan untuk menghukum. Untuk mendisiplin orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Tuhan. Ini saudara. Habakuk dalam kebingungan yang luar biasa. Lalu Habakuk coba mengkhotbah Tuhan. Loh, ya Tuhan ya. Kamu menyuruh orang Kasdim untuk membinasakan, untuk menindas, merampas kami. Tak eling no sampean ya. Tak elingnya, tak ingatkan kamu ya Tuhan ya. Ayat 13. Kamu kan Allah yang kudus. Matamu kan tidak bisa melihat kejahatan. Ini kan kejahatan. Aku ingatkan kamu ya. Kamu kan tidak bisa loh berbuat kejahatan. Kenapa kamu biarkan ini semua? Saudara perhatikan. Ketika seorang ayah marah dan mendisiplin anaknya. Bisa muncul dalam pikirannya. Padahal aku anaknya loh. Iya, dicerita sama teman. Jangan-jangan kamu anak dari bambu loh. Aku masalahnya korbannya itu. Iya pernah aku dibilang, iya kamu bukan anaknya Manurung. Kamu keluar dari bambu katanya. Saya kan masih kecil. Ya saya pergi ke belakang rumah lihat bambu itu. Bambu yang mana gitu loh. Saya cari-cari yang besar gitu. Masa muat saya di sini. Itu polosnya anak kecil loh. Loh kita sering kali menjadi bingung. Loh, Tuhan itu kan penuh kasih sayang. Loh sekarang kenyataannya kok begini? Ya karena kamu sering dengar khotbah yang kayak gitu. Karena kamu sering melihat Allah seperti itu. Tidak, kita tidak boleh melihat Tuhan dengan kacamata kuda. Kita harus melihat dia dengan kacamata Allah sendiri. Dia harus adil. Terserah dia mau pakai alam banjir. Dia bisa pakai alam untuk menghukum kamu. Mau pakai orang lain, dia bisa pakai orang lain. Mau pakai hewan, dia bisa pakai hewan. Mau pakai apa saja, ya terserah Tuhan dong. Suka-sukamu Tuhan, mau-maunya Tuhan. Setelah Habakuk mendengarkan penjelasan itu, dia coba mengkhotbahi Tuhan. Kamu kan kudus, matamu kan tidak bisa melihat sesuatu yang jahat. Betul. Aku tidak bisa melihat sesuatu yang jahat. Tapi lihat Habakuk.
Aku menggunakan kasdim memang mendisiplin kamu. Tetapi pasal yang kedua dia bilang begini. Oh, luar biasa. Pasal yang kedua dia menjelaskan begitu indah sekali, saudara. Ya. Pada pasal yang kedua ayat yang keempat. Pasal yang kedua ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Pasal yang kedua ayat yang keempat. 1, 2, ya. Ya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pada pasal 2 ayat yang keempat ini Habakuk masih bingung. Habakuk benar-benar masih bingung. Apa maksudnya itu? Ketika pada pasal 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua baru dia mengerti. Pasal 3 ayat yang kedua baru dia bilang begini. Tuhan, betul. Aku telah mendengar kabar tentang engkau. Kabar yang mana? Dari mulai ketika Yesaya, mulai Musa membawa bangsa Israel keluar. Nubuatan Yesaya, Yeremia dan seterusnya dia dengar. Dia pelajari, dia lihat, dia renungkan. Lalu dia bilang, aku tahu tentang engkau. Aku tahu tentang pekerjaanmu ya Tuhan. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Lalu dia bisa memahami pasal yang kedua ayat yang keempat tadi yang mengatakan, Habakuk, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Lah kalau kamu orang benar, ngapain kamu takut penghukuman? Amin saudara. Kalau kamu memang benar, aku akan membedakan orang yang benar. Aku tidak bisa mukul rata, orang yang benar kena semua, orang yang salah kena juga. Tidak. Perhatikan baik-baik. Kalau memang kamu orang benar, kamu tidak akan binasa karena penghukuman itu. Amin saudara. Tuhan akan membuat perbedaan. Tuhan tidak pernah terlambat, dia tidak pernah tidak mengingat siapa kita. Dia akan membuat perbedaan. Kamu kena banjir bersama-sama kan memang kan? Semua kena banjir, orang gak percaya kena banjir, kamu kena banjir. Mereka ketakutan. Kalau kamu orang benar, kamu akan hidup oleh percayamu. Amin. Kamu akan hidup oleh percayamu. Semua kena pandemi COVID-19. Entahkah itu peringatan Tuhan, entahkah itu hukuman Tuhan. Semua kena dampaknya. Tapi kamu orang percaya. Kenapa takut? Kalau kamu memang orang benar, kamu akan hidup oleh karena percayamu kepada Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan. Ketika di Mesir, Tuhan membuat tulah begitu banyak. Termasuk tulah yang terakhir, anak sulung mati semuanya. Anak sulung meninggal semuanya. Tetapi lihat, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Tandanya apa? Orang yang percaya kepada Tuhan waktu itu kasih tanda darah di mana? Di palang pintu, ya, horizontal, vertikal. Ini berbicara tentang salib kalau kita panjang menceritakannya. Ya. Tanda iman, tanda percayanya bangsa Israel kepada Tuhan, taruh darah itu di sana. Maka malaikat maut itu benar-benar masuk, semua rumah dimasuki sama dia. Akan dibunuh semuanya, anak-anak sulung. Tapi begitu malaikat melihat ada tanda, dia pergi. Semua akan didatangi masalah yang sama. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Amin saudara. Semua akan mengalami krisis ekonomi. Semua akan mengalami kesusahan, sakit penyakit dan sebagainya. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang kedua saudara. Kalau tadi pasal 1 sampai pasal 2, Habakuk menyalahkan Tuhan. Gak niat Tuhan ini mau menolong. Malah dia kok jadi sumber masalahnya ini. Tetapi ketika dia merenungkan apa yang Tuhan sampaikan,
lalu dia mengerti dan memuliakan Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Saya periksa saudara. Satu ayat saya ingin kalian itu jadikan ayat hafalan hari ini. Habakuk pasal yang kedua ayat 4. Orang benar akan hidup karena percayanya. Itu dikutip sering di dalam perjanjian baru. Saya sampaikan saja beberapa yang dikutip di dalam perjanjian baru. Ayat yang sangat-sangat spektakuler itu dari seorang hamba Tuhan yang sedang bingung. Muncul ayat ini dikutip begitu banyak di dalam perjanjian baru. Roma pasal 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Galatia pasal 3 ayat 11. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Ibrani pasal 10 ayat 38. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Amin saudara. Habakuk sekarang lebih mengerti. Ya Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Ketika Babel menguasai Yerusalem, saudara lihat, orang-orang benar akan hidup. Siapa Pak? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Nehemia, Esra. Ada begitu banyak orang-orang benar yang ditindas di Yerusalem jadi orang-orang hebat. Amin saudara. Kenyataan. Ketika Habakuk mengatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Memang Yehuda hancur, memang Yerusalem hancur semuanya. Tapi orang-orang benar, anak-anak muda yang benar, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Nehemia, Esra, dibawa ke tawanan. Semua kena dampak. Dampak yang umum dapat semuanya. Karena dihancurkannya Yerusalem, semua kena dampak. Tapi lihat, kalau kamu orang benar, mengapa takut? Bahkan dalam krisis ekonomi pun anak-anak Tuhan bisa bersinar. Amin. Bahkan dalam anak-anak muda dalam keadaan ekonomi keluargamu sulit, bayar uang sekolah aja susah, bisa berprestasi. Ada amin dah? Atau kamu melempem? Ya semuanya sudah gitu Pak, mana bisa berprestasi kalau kita nggak ada uang jajan. Prek. Tidak boleh gitu. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak tergantung pada keadaan itu. Amin saudara. Ayo iman kita dimunculkan. Apapun keadaanmu sekarang, muncullah imanmu karena Habakuk pasal yang kedua ayat 4. Yang dikutip Roma, yang dikutip Galatia, yang dikutip Ibrani. Orang benar akan hidup oleh imannya. Orang butuh makan dan minum. Semua orang perlu makan dan minum. Tetapi hidup ini bukan masalah makan dan minum saja, tetapi juga tentang mendengarkan firman Tuhan. Itu yang menghidupkan kita. Bukankah banyak mereka di sana yang punya uang bunuh diri juga? Mereka yang punya harta, yang punya semuanya hidup juga. Tapi kita yang ada di sini, kita enggak punya Mercedes Benz, ya? Ada bandmu? Itu band ini, Mercedes Benz. Pak Yepta, ada kereta apinya? Tidak ada, tapi Pak Yepta tadi saya lihat bertepuk tangan. Haleluya. Oh, puji Tuhan, amin. Saya lihat tadi yang datang ke sini tidak ada yang bawa roda 4. Roda 3 ada, tidak ada. Tapi saudara bisa bertepuk tangan, amin. Orang yang punya banyak roda di sana, saya lihat mereka menangis. Aduh bagaimana, aduh siapa yang menolong aku. Saya lihat mereka yang punya harta begitu banyak. Tidak seperti saudara yang hari ini bisa bertepuk tangan di tanggal tua ini. Amin. Amin. Kita nyanyikan ayat penutup yang tadi. Akhirnya setelah bingung cukup panjang ini pendeta. Akhirnya dia mengerti. Wis aku ngerti saat ini. Aku wis ngertos. Semangat Habakuk, tadinya dia begitu lesu, teriak-teriak loh, gak karu-karuan, teriak-teriak, Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Setelah Tuhan hanya ngomong saja, orang benar hidup karena iman. Habakuk, aku kok itu. Kenapa rupanya? Habakuk diam dia, baru dia merenungkan. Akhirnya dia bilang begini, oke. Hati saya gemetar saudara, kita baca dulu ayat itu ya. Dia bilang aku akan menunggu penindasan itu. Wah luar biasa dia bilang, ayo
Aku akan menunggu Tuhan, masalah itu sini. Wah, apa itu masalah? Aku hidup karena imanku. Masalah sini. Wih, pasal yang ketiga ayat 16 dan seterusnya. Jemaat ikut membaca dengan saya mulai dari ayat 16, 1, 2, ya. Ketika aku mendengarnya, stop. Mendengar apa kira-kira? Ketika aku mendengarnya, mendengar apa? Bahwa ternyata Tuhan sudah terbukti dan teruji. Gak usah saya jelaskan lagi waktu kita. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Ayo baca dong dengan saya. 2 ya. Gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Stop. Ketika Habakuk mendengar dan mengerti tentang Tuhan, dia kena sindrom namanya gemetarologi. Pernah dengar penyakit itu? Ini. Sadar nggak baca ya? 1, hatinya gemetar. 2, bibirnya gemetar. 3, sengal, nyeri-nyeri gemetar pada tulangnya. Sengal itu nyeri-nyeri, getar-getar gitu. Kayak rematik. Yang keempat, kakinya nggak bisa berdiri. Kakinya Tiba-tiba Habakuk ini yang tadi teriak-teriak, nggak tahu tak, nggak lihat tak mata. Nggak, matamu nggak melihat tak, susah. Begitu dia bilang, dia dengar penjelasan Tuhan, kena sindrom namanya gemetarologi. Bisa ada yang bisa nirukan? Nelson bisa? Bibir gemetar, tangan gemetar, kaki gemetar, hatinya gemetar. Bisa enggak? Enggak ada yang bisa ya. Tapi Habakuk enggak karu-karuan. Enggak karu-karuan. Saya mau tambah sih satu lagi tapi enggak ada. Basah celananya gitu. Tapi enggak ada di sini. Tapi dia terkena sindrom itu. Begitu pendeta ini rasa bersalah, rasa bagaimana gitu ya. Aduh, gitu ta. Aduh, baru dia mulai tenang. Sekarang dia mulai tenang. Lalu lanjutkan lagi ayat yang kita kasihi tadi, koma. Namun 2 iya. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Stop. Bisa enggak kalian bilang begitu kepada Tuhan? Tuhan, mulai sekarang aku enggak berteriak-teriak lagi. Tolong aku. Enggak. Aku akan tenang menghadapi masalah ini. Bisa enggak? Bisa enggak? Sudah tahu ada masalah di depan, kasdim akan datang, akan hancur. Bisa enggak? Sudah tahu bulan depan enggak bisa bayar uang sekolah, bisa enggak? Tenang. Yes. Mari, tanggal 5 datang sini. Bisa enggak? Berani enggak? Tenang. Kalau kamu orang benar, tenang. Sini, Habakuk dia bilang, udah sekarang dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Luar biasa. Lanjut jemaat 2 ya. Yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Terus, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tak menghasilkan. Ayat yang ke-18, 2 ya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Tadi dia bersorak-sorak, berteriak-teriak kayak orang yang menyalahkan Tuhan. Sekarang, mengapa kita kehilangan sukacita? Iblis yang paling senang kalau kita ada masalah lalu kita hilang sukacita. Suami istri jamba-jambaan loh. Kalau sudah ada masalah kita kehilangan sukacita, sesama pengasuh cubit-cubitan loh itu. Benar loh. Bukannya tambah selesai masalah kakak adik itu bisa tambah ruwet. Tenang. Lalu kita berkata, kalau tidak bisa makan ayam, kan masih bisa makan kerupuk. Ada amin enggak?
Iya, walaupun pohon ara tidak berbuah, aku masih bisa makan pohon korma, buah pohon korma. Kalau tidak ada gandum, aku masih bisa makan jelai. Halo? Kalau tidak ada tahu, aku masih bisa cari tempe. Tidak ada tempe lagi, cari tahu. Oh, rupuh. Nggak ada tahu tempe, garam. Nggak ada garam, itu dekat pantai laut itu. Maksudnya saudara, jangan hilang sukacitanya kalau lagi menghadapi kenyataan ada masalah. Kalau hilang sukacitanya, belepotan semua. Hancur semuanya nanti ya. Ketika Habakuk mengerti hal ini, akhirnya dia menyanyikan lagu ini. Akhirnya Habakuk ini dipakai untuk bangsa Israel, untuk setiap acara-acara pujian-pujian Habakuk ini dinyanyikan kembali. Karena apa? Bisa bernyanyi ketika kesulitan begitu datang, melimpah, banyak, bertubi-tubi dihadapi oleh Habakuk pada waktu itu. Itu yang menjadi doa saya, doa kita. Kenyataan yang sedang kita hadapi mungkin berbeda dari apa yang kita harapkan. Tapi sukacita tidak boleh hilang. Kita tetap beria-ria karena Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita datang bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari yang indah ini, pada Sabat yang terakhir pada bulan Oktober ini. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang kami bisa beria-ria. Bersukacita bukan karena apa yang kami punya, tetapi karena kami memiliki Tuhan. Kami bisa beria-ria, kami bisa bersukacita, bukan karena sesuatu yang kami punya, tetapi karena masih ada Tuhan di dalam hidup kami. Jangan sampai berpisah, jangan sampai terpisah hidup kita Tuhan. Jangan sampai Engkau jauh dari kami. Kalau Engkau tetap ada bersama kami, dalam keluarga, dalam rumah tangga kami, damai sejahtera dan ketenangan itu akan selalu ada. Karena dengan tenang, dengan damai, kami bisa menghadapi semuanya bersama Tuhan. Kau Tuhan, oh Yesus, terima kasih. Dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Percaya Kau pegang tanganku dan tuntun langkahmu. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Haleluya. Kau gunung batu dan pertahananku. Yaitu Yesus. Engkau punya Yesus. Kau kemenangan. Yesus padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah, terpujilah Kau Tuhanku. Memuji-muji, sekalipun pohon ara tidak berbuah, Sepanjang umur hidup, kambing domba tidak ada di dalam kandang. Terpujilah di atas segalanya. lagi jemaat, Engkaulah Tuhan yang menolong kami. Kau Tuhan, Engkau bukan sumber masalah. penolong dalam Engkau ingin memberkati, bahkan lewat disiplin sekarang. hanya kepadamu. Yesus Kau kepadamu. pegang tanganku. Ini Tuhan, kami tentu tidak mampu. Pegang tanganku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan. Kau Tuhan, Ya, kekuatan dalam hidupku, kekuatan dalam hidup. menolongku dalam kesesakan. Kenyataan hidup banyak yang mengalami kesesakan.
batuku. Tapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Yesus, kami percaya. Mari berdiri jemaat. Yesus padamu, mari berdiri. Yesus, padamu ku berseru. Haleluya. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji-muji, Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Yesus, Yesus, Padamu kami berseru. Engkau baik, penyelamat. Engkau penolong. Terpujilah Kau Tuhanku, bersorak-sorai, beria-ria karena memuji namamu. kami tidak hilang sukacita. Umur hidupku. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah, Terpujilah Kau Tuhanku, terpujilah, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau di atas segalanya. Terpujilah Tuhan. Jiwa kami bersorak-sorai. Jiwa kami memuji-muji-Mu Tuhan. Mari jemaat, inilah Tuhanmu. Seperti inilah Allahmu. Saya tidak akan menutup-nutupi, inilah Tuhanmu. Oh, kami berseru, kami bersyukur. Apapun keadaan kami Tuhan, yang menghidupkan kami adalah iman kami kepadamu. Tolong anak-anak muda kami ini Tuhan. Tolong kami sidang jemaat-Mu yang dewasa ini Tuhan. Agar kami tetap percaya kepada Tuhan. Meski kenyataan seringkali berbeda dari apa yang kami harapkan. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Seperti seorang ibu yang mengandung akan melahirkan, dia tahu hari yang susah itu. Tapi dia sangat-sangat merindukan hari yang sangat menderita itu. Dengan tenang kami akan menantikan pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan. Maka beria-rialah hati kami mulai hari ini. Apapun keadaan yang akan kami hadapi, sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami tidak akan kehilangan sukacita. Kami siap menghadapinya. Hanya jika ada dosa dan kesalahan kami, ampuni kami Tuhan. Dan jika kami benar di hadapan-Mu, turutlah ambil bagian. Campur tanganlah atas segala pergumulan kami dan berikanlah kami kemenangan pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan dulu. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Sekarang kita akan berikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah berkati kami. Sementara kami juga mau belajar kembali, beri apa yang Tuhan berkati kami. Biarlah persembahan ini Engkau berkati untuk memperlebar kerajaan di tempat ini, Bapa. Berkati kami semua dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya bagi kita. Puji Tuhan. Tak pernah
pengalaman, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ini saatnya pengumuman dari Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini, hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Silakan datang untuk berdoa bersama di ruangan ini dan juga di lantai dasar ya. Kemudian kalau masih tidak ada kendala, silakan bergabung untuk datang berdoa bersama di tempat ini. Hari Minggu ada ibadah di tempat ini jam 8 pagi dan juga kondisinya masih tetap dalam prokes ya. Walaupun beberapa orang sudah mulai lengah di sekitar kita mungkin, tapi harapan dan himbauan kami tetaplah memakai masker untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk orang lain ya. Jadi kita masih tak beribadah seperti ini sampai kapan? Sampai pemerintah sendiri yang memutuskan. Ya, jadi bukan kita yang memutuskan, tapi pemerintah yang memutuskan kapan kita akan melepaskan masker kita ya. Kemudian kita juga minggu lalu mungkin yang tidak hadir, saya umumkan kembali bahwa kita sudah membentuk panitia Natal, dan puji Tuhan juga persembahan Natal sudah Tuhan gerakkan kembali, ada pertambahan lagi untuk biaya Natal ya. Nanti bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk kontribusi dalam acara Natal kita ini, silakan menghubungi bendahara atau ke kami juga boleh, saya, Bapak Gembala atau Bu Nadi, dan silakan tuliskan kalau Bapak Ibu mau nuliskan di persembahan di amplop, tuliskan untuk Natal ya. Kalau Anda mau transfer juga, tuliskan juga untuk Natal supaya tepat sasarannya ya. Jadi tolong diinfokan untuk persembahan itu seperti yang sudah saya infokan minggu lalu, nominalnya terserah Tuhan menggerakkan saudara, silahkan, dan kami tetap buka kesempatan itu sampai pada tanggal 25 Desember nanti ya. Kita perayaan Natalnya tanggal 25 Desember jam 4 sore di tempat ini ya. Jadi nanti kami mungkin minggu depan sudah November, kita sudah akan intensif untuk rapat-rapat ya. Dan hari Minggu depan juga kita ada perjamuan suci nanti bagi para pelayan Tuhan untuk memakai dress code putih. Dan kami juga menghimbau kepada ibu-ibu untuk bergabung dengan saya di tim konsumsi. Hari Minggu kita akan rapat kecil ya, di lantai sini boleh, di lantai bawah juga boleh. Kita akan rapat terkait konsumsi yang akan kita adakan untuk Natal tanggal 25. Untuk kali ini kita akan buat dapurnya di panti saja ya. Tidak ada masalah ya Bu, Mbak Marta, oke ya. Karena karena terus terang saya sudah tidak ada tenaga yang membantu lagi kalau saya bikin di pastori. Jadi saya minta tolong, saya akan ke sini, datang ke sini. Jadi kondisinya juga, dan mungkin juga tahu kondisi di jalan ke perumahan saya, nah itu sangat merepotkan sekali itu. Kalau nggak ada keperluan jangan ke sana, banyak debu ya. Nggak tahu apakah Desember ini sudah selesai. Harapannya Desember ini sudah selesai sih ya. Jadi nanti kita hari Minggu, ibu-ibu yang punya waktu setelah kita ibadah, ayo kita akan rapat di bawah atau di sini juga boleh, membicarakan tentang konsumsi untuk Natal kita. Jika ada masukan-masukan yang ingin disampaikan kepada kami, silakan japri saya ya. Dan kemarin itu juga kita sudah dapat
sumbangan bentuk natura, yaitu tumpeng ya. Tumpeng. Ada persembahan tumpeng untuk hari Natal, bukan sekarang ya. Untuk hari Natal, jadi jangan ditunggu di depan, enggak ada. Jadi untuk hari Natal sudah ada persembahan tumpeng dari seorang keluarga ya. Jadi silakan seperti yang kami bilang, jika tidak mesti berbentuk materi, bisa juga berbentuk natura, bisa menghubungi kami, ya kan. Nanti saya mau nyumbang ini, silakan, kami akan menuliskannya, ya. Itu saja. Jika ada pengumuman-pengumuman lain akan kami sampaikan di grup. Dan kita juga bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini Bu Yos ulang tahun, nanti kita akan doakan kembali. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di tempat ini. Ya, silakan, inilah keluarga kami. Oh, silakan berdiri, mungkin belum ada yang kenal. Mohon berdiri. Ya, oke. Ya, silakan, kami bersyukur dan mengucap syukur untuk kedatangan Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa minggu lalu juga puji Tuhan kita juga banyak kedatangan anak baru untuk sekolah minggu. Itu Sandi datang lagi sama mamanya ya. Dan puji Tuhan, tetap ayo semangat lagi, kita semangat lagi untuk membawa jiwa untuk Tuhan ya, untuk Tuhan. Semua itu untuk Tuhan karena semua jiwa ini milik Tuhan. Kita harus kembalikan kepada pemiliknya. Jadi ayo lebih semangat lagi karena kita tahu kita dipanggil untuk menyatakan keselamatan bagi setiap orang yang belum menerima keselamatan. Itu saja, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sebelum kita bangkit berdiri semua. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami bersyukur untuk ulang tahun anak kami Cynthia. Bersyukur untuk ulang tahun Ibu Yos Tuhan. Terima kasih untuk perpanjangan umur yang Tuhan berikan. Biarlah perpanjangan umur yang mereka alami, mereka terima, menjadi pendorong bagi mereka untuk bersuka cita, tetap setia mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Berkati cita-cita Cynthia, berkati segala kerinduan dan doa dari Ibu Yos. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini, yang juga belum sempat hadir harus mengikuti live streaming, kiranya Tuhan juga melindungi. Sekolah minggu sebentar Tuhan, baik online maupun onsite, kiranya Tuhan menolong, memberikan firman Tuhan untuk anak-anak kecil ini, supaya mereka diberkati lewat firman-Mu. Terpujilah Tuhan, perjalanan hamba-Mu sebentar sore keluar kota, mohon penyertaan-Mu, sehingga tiba di tujuan dan Tuhan menolong segala yang akan dikerjakan, campur tangan Tuhan, sehingga ada jalan keluar yang indah dan terbaik untuk pelayanan kami. Terpujilah nama Tuhan dan kami akan kembali, berkat-Mu melimpah bagi kami, maka jemaat arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan keadilan. Engkau benar, Engkau hidup karena iman-Mu, dan inilah berkat untuk Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati engkau sekalian. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, bahagialah karena Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, segala pekerjaan tanganmu berhasil karena Tuhan. Diberinya keuntungan demi keuntungan untuk kehidupanmu. Diberkatilah sekolah kuliahmu, pekerjaanmu, mencari pekerjaan, masa depan, segala kebutuhan dan keperluan untuk hidup ini. Dia menyertai dan memberkati. Hari ini lagi, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ucapkan syukur Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, sungguh terima kasih. Amin. Ibadah selesai, Tuhan